Apa yang akan kau sampaikan, Gajah Geneng? Aku tahu siapa orang yang Kakang maksud. Gajah Mada kini terbelalak. Siapa? Ia adalah seorang pengadek kuda. Meskipun hanya pengadek kuda yang merawat kuda-kuda milik Raden Cakradara, orang ini mempunyai pengaruh yang besar kepada Raden Cakradara. Lalu siapa nama orang itu? Pakering Suramurda, paman kandung dari Raden Cakradara, kakak dari biongnya. Pakering Suramurda. Ya, Kakang. Gajah Geneng kemudian menceritakan bagaimana ia mendapatkan keterangan yang amat penting itu. Kalimat demi kalimat pembicaraan yang terjadi antara Raden Cakradara dan Pakering Suramurda bisa diceritakan kembali secara utuh, yang secara lugas memberi gambaran memang terjadi semacam perebutan kekuasaan yang dilakukan pihak tertentu dengan memanfaatkan Raden Cakradara sebagai suami dari Sekar Kedaton. Gagak Bongol kini kaget. Iya, Kakang. Bagaimana dengan anak angkatmu? Tanya Patih Daha Gajah Mada yang dirasakan berbelok dengan mendadak. Gagak Bongol kini agak bingung, kesulitan menebak kemana arah pertanyaan itu. Kepalaku mau pecah, Kakang, jawab Gagak Bongol. Gajah Mada tersenyum. Macan Lewong dan Gajah Geneng yang tidak tahu masalah yang sedang diperbincangkan kini hanya saling memandang. Demikian pula dengan Bayangkara Joyoboyo yang hanya bisa mencuatkan alis. Soal Gagak Bongol punya anak, bagaimana ia bisa punya anak sementara istri saja ia tidak punya? Gagak Bongol pernah punya istri, tetapi istri Gagak Bongol itu telah meninggalkannya. Dengan sejujurnya, aku mengatakan, menghadapi musuh dengan kekuatan segelar sepapan jauh akan lebih mudah daripada menghadapi sang prajaka, jawab Gajah Bongol. Gajah Mada kini manggut-manggut. Lalu, bagaimana pula dengan tugas utamamu? Tidak ada masalah dengan tugasku, Kakang. Pembangunan candi untuk mendiang Tuanku Baginda akan berjalan sesuai dengan rencana. Besok, pekerjaan besar itu akan dimulai. Gagak Bongol kini menambahi. Patih Daha Gajah Mada merasa perlu menimbang sebuah tugas. Apakah tugas itu harus diberikan kepada Gagak Bongol? Namun Gajah Mada tidak melihat sosok lain yang bisa mengerjakan tugas itu dengan baik. Aku ingin memperoleh kepastian. Apakah perebutan kekuasaan yang ditandai dengan pembunuhan berantai itu ada hubungannya dengan Ratanca atau tidak? Tugasmu, kau korek keterangan dari mulut istri Ratanca. Tanyakan, apakah ia mengenal nama Pakering Suramudra atau Rangsang Kumuda? Barangkali ketika masih hidup, Ratanca pernah bercerita kepada istrinya. Kalau benar Ratanca mengenal nama-nama itu, bisa kita yakini Ratanca juga terlibat. Gagak Bongol kini menyimak perintah itu. Kau paham dengan apa yang aku kehendaki, Bongol? Gagak Bongol mengangguk. Baik, kerjakan malam ini juga. Sekarang pergilah. Setelah memberikan penghormatannya dengan tidak perlu membuang waktu, Gagak Bongol melaksanakan tugasnya. Karena Gajah Enggon tidak mampu melaksanakan tugasnya, apakah di antara kalian ada yang berkeberatan bila aku mewakilinya dalam mengambil alih kepemimpinan? Tanya Gajah Mada kepada Macan Lewong dan Gajah Geneng. Serentak, dua orang itu kemudian tersenyum. Tidak ada seorang pun Bayangkara yang keberatan, Kakang. Baik, kalau begitu,
kutugaskan kepadamu untuk mengumpulkan para bayangkara dan sampaikan kepada mereka keputusanku mengambil alih kendali selama Senopati Gajah Enggon tidak bisa melaksanakan tugasnya. Dan kau Jayabaya, malam ini kita akan periksa Raden Cakradara. Kalau memang benar Raden Cakradara yang mendalangi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, maka ia akan berhadapan dengan undang-undang Kitab Utara Manawa. Selanjutnya, aku ingin malam ini pula pekadek kuda yang bernama Pakering Suramudra yang mengabdi kepada Raden Cakradara itu ditangkap. Siagakan pasukan untuk itu. Awasi dengan ketat istana kanan, jaga semua pintu jangan sampai digunakan Pakering Suramudra untuk melarikan diri. Bayangkara Jayabaya sigap melaksanakan dengan membagikan tugas kepada para anak buahnya. Dengan cekatan, pasukan berkekuatan kecil saja itu mendahului pergi mengepung istana kanan. Kepada mereka, Gajah Mada menyampaikan petunjuk apa yang harus mereka laksanakan. Kalian semua hanya bertugas menangkap seorang pekadek yang bernama Pakering Suramudra. Lakukan tanpa menyolok dan jangan sampai menimbulkan kesan yang bisa menyebabkan munculnya kasak kusuk. Sebagaimana kita yakini, Pakering Suramudra yang telah gagal melakukan pencegatan terhadap perempuan yang bernama Dia Benur itu pasti akan kembali ke istana kanan. Tangkap dia dan jangan perlakukan dia kurang baik, karena ia adalah paman kandung dari Raden Cakradara. Dibekali petunjuk yang sudah jelas, prajurit yang disiagakan itu kini melaksanakan tugasnya. Hanya sejenak kemudian, prajurit dari bangsal kesatria khusus Bayangkara itu telah menghilang, lenyap tidak ketahuan jejaknya. Nyai Lengger kini kembali dipanggil untuk merawat Senopati Gajah Enggon yang masih belum juga sadar. Patih Daha Gajah Mada akan meninggalkan tempat itu untuk kemudian menuntaskan banyak pekerjaan. Namun ketika ia melihat wajah Gajah Enggon yang benar-benar pucat pasi telah menyebabkan dirinya gelisah. Upayakan Gajah Enggon segera siuman, Nyai. Kalau kau berhasil, maka Mojopahit akan berhutang budi kepadamu. Sebaliknya, apabila kamu tidak berhasil, maka Mojopahit tidak akan memaafkanmu. Ancaman yang dilontarkan Patih Daha Gajah Mada telah menyebabkan perempuan itu ketakutan. Ia tidak tahu Gajah Mada sama sekali tidak berniat untuk melakukan seperti apa yang telah diucapkannya. Dengan menggunakan kain yang dibasahi air hangat, Nyai Lengger kini mengelap kepala Gajah Enggon. Nyai Lengger cemas bila Gajah Enggon mengalami muntah-muntah karena berdasar pengalamannya, bila benturan di kepala yang berakibat muntah-muntah akan sangat berakibat buruk, bisa menyebabkan kematian dan bisa pula menyebabkan gila. Orang bisa menjadi gila karena benturan keras di kepala, karena kepala itu berisi otak, salah satu piranti tubuh yang digunakan untuk berpikir. Bila tidak bisa berpikir secara benar, itu artinya sama dengan gila. Senopati Gajah Enggon yang kuhormati, tolong segera sadarlah Senopati. Bila kau tidak segera sadar, maka aku bisa dihukum mati. Memelas sekali, Nyai Lengger menggumamkan isi hatinya. Sementara itu, di tempat yang lain, Nyai Tanca tengah mengalami kesulitan untuk tertidur. Amat berat bagi Nyai Tanca untuk menyangga beban yang tengah disandangnya. Orang memandangnya dengan tatapan mata yang teramat sinis. Terakhir, entah siapa pelakunya, rumahnya dihujani batu oleh orang-orang yang demikian marah. Cibiran dan caci maki mereka yang tidak bisa menerima kematian dari rajanya melalui cara itu harus ditelan mentah-mentah tanpa dikunyah. Bersamaan dengan Prabuan Baginda yang telah dibunuh oleh suaminya, sekelompok orang bahkan berniat membakar rumahnya.
Keadaan yang demikian itu sampai pula ke telinga Senopati Gajah Enggon yang kemudian menugasi seorang prajurit untuk menjaga rumah itu agar supaya orang-orang yang marah itu tidak bisa berbuat seenaknya sendiri. Dan malam yang dilalui kali ini sungguh adalah malam yang begitu sempurna dalam memberi siksaan kepadanya. Tidur biasanya dilalui bertiga dengan Ratanca dan juga anaknya yang kini lebih sering menangis menanyakan kemana romonya. Nyai Tanca ingin menganggap apa yang terjadi itu hanyalah mimpi, dan yang namanya mimpi selalu memberi peluang untuk terbangun. Namun ketika terbangun, kejadian buruk semacam apapun yang dialaminya pasti akan lenyap hanya karena mimpi. Akan tetapi, apa yang terjadi itu bukanlah mimpi. Apa yang menimpanya merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan sudah terjadi. Suaminya pergi untuk selama-lamanya juga merupakan kenyataan yang tidak bisa kini ia ingkari. Dosa apa yang telah diperbuat leluhurku sehingga aku harus mengalami hal pahit seperti ini? Nyai Tanca kini mengeluh. Tidur merupakan salah satu cara untuk melupakan apa yang menimpanya meskipun barang hanya sejenak. Tetapi dalam tidur pun semua persoalan masih terbawa. Seiring dengan larut malam, Nyai Tanca berharap segera tertidur. Namun ternyata tidur pun merupakan sesuatu yang amat ditakutkan. Barisan mimpi buruk kini telah berjejer menantikannya. Tiba-tiba saja ketukan di pintu itu mengagetkannya dan menyebabkan Nyai Tanca berdebar-debar. Sejak kematian Ratanca, semua suara bisa mengagetkan. Kucing berlari yang menerjang peralatan dapur pun juga telah mengagetkannya. Nyai Tanca, ini aku Gagak Bongol. Aku datang membawa keperluan penting. Nyai Tanca menyimak dengan mengarahkan telinganya. Nyai Tanca, ini aku, Gagak Bongol. Tolong buka pintunya. Ada masalah penting. Nyai Tanca mengenal Gagak Bongol dengan baik. Setidaknya beberapa kali Gagak Bongol datang ke rumahnya untuk minta diracikan obat oleh suaminya. Walaupun Ratanca pernah melakukan tindakan makar bersama-sama dengan Rakuti, Ratanca terbukti bisa berubah dan menyesali kesalahannya. Persahabatan pun tumbuh di antara keduanya. Namun siapa sangka perjalanan waktu kemudian membuktikan Ratanca mewujudkan apa yang dulu begitu diinginkan oleh Rakuti. Nyai Tanca kini bergegas membuka pintu dan mendapatkan Gagak Bongol datang sendirian. Prajurit Bayangkara yang ditugasi oleh Senopati Gajah Enggon itu kini terlihat hilir mudik di regol. Kakang Bongol. Ya, aku harap tidak mengganggu ketenanganmu di malam ini, Nyai. Aku mendapat tugas dari Kakang Gajah Mada untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kuharap Nyai Tanca tidak berkeberatan. Nyai Tanca kini mengangguk. Silakan masuk, Kakang. Lampu yang berusaha menerangi ruangan yang suram itu seperti menambah kesuramannya. Udara terasa pengap, amat berbalikan dengan udara di luar rumah. Kakang Bongol membutuhkan keterangan apa? Tanya Nyai Tanca. Namun Gagak Bongol tidak berniat berbicara langsung kepada pokok persoalannya. Setidaknya perlu pembicaraan melingkar yang dibungkus dengan basa-basi. Bagaimana keadaanmu, Nyai? Apakah kau baik-baik saja? Nyai Tanca tersenyum kecut. Pertanyaan itu dirasa amat menyebalkan. Bagaimana keadaanku bisa dibilang baik, Kakang? Aku kehilangan suamiku. Amat serak kini Nyai Tanca dalam berbicara untuk meletupkan gugatannya. Nyai Tanca sulit memahami kematian dari suaminya. Relung hati perempuan itu
tidak bisa dengan segera menerima kematian dari suaminya. Nyai Tanca memiliki alasan yang bersifat pribadi yang menyebabkan ia tidak bisa menerima kematian dari suaminya. Setidaknya Sri Jaya Negara, meskipun ia adalah seorang raja yang pernah berbuat tidak senonoh kepada dirinya, perbuatan itu sangat layak untuk mendapat ganjaran dibunuh. Apa yang dilakukan suaminya semata-mata demi menjaga harga diri atas kehormatan istrinya yang telah dilecehkan. Kau kehilangan suami, Nyai. Hanya kau yang kehilangannya. Sementara Majapahit kehilangan rajanya. Gagak Bongol kini menjawab. Nyai Tanca kini menghela tarikan nafas pendek. Langsung saja, Kakang. Silakan Kakang langsung bertanya. Apabila aku tahu jawabannya, pasti akan kujawab, Kakang. Namun, jangan paksa aku untuk memberikan jawaban yang harus disesuaikan. Gagak Bongol kini mengangguk. Kejadian kemarin petang itu, Nyai, apakah memang telah direncanakan oleh suamimu? Istri adalah tempat berbagi. Mungkin saja Ratanca bercerita tentang rencana pembunuhannya. Nyai Tanca kini menggeleng lemah. Senyum sinisnya kini terlihat mengembang. Kakang Tanca tidak pernah berbicara apapun. Apa yang dilakukannya bisa jadi karena Sri Baginda bersikap kasar kepadanya. Pembunuhan itu dilakukan bersifat mendadak. Tidak pernah direncanakan sebelumnya, Kakang. Adakah jawaban yang diberikan Nyai Tanca itu merupakan jawaban jujur apa adanya atau jawaban palsu karena ia menyembunyikan keadaan? Lebih-lebih, Nyai Tanca bukanlah jenis perempuan yang bodoh dan lugu yang tidak memiliki kesanggupan untuk berbohong. Nyai Tanca juga memiliki kesanggupan untuk bersandiwara. Pada sebuah pertunjukan sandiwara yang digelar untuk menghibur kawula yang hadir di lapangan Bubat pada acara pasar malam yang digelar di Bubat tahun Caitra, Nyai Tanca mampu menguras air mata penonton dalam membawakan peran istri yang telah disia-siakan oleh suaminya. Kapan terakhir kali Rangsangku Muda datang kemari, Nyai? Tanya Gagak Bongol. Pertanyaan itu terasa membelok dengan tiba-tiba. Namun Nyai Tanca mengerutkan kening. Pertanyaan itu telah membuatnya merasa aneh. Siapa? Rangsangku Muda, Nyai. Ulang Gagak Bongol. Nyai Tanca melangkah lebih dekat untuk bisa melihat wajah Gagak Bongol dengan lebih jelas. Kakang Bongol menyebut nama yang belum pernah aku dengar. Aneh. Kau mengenal nama itu dengan baik, sebagaimana Ratanca juga mengenal nama itu, Nyai. Gagak Bongol kini menekan. Tidak, Kakang. Aku tidak mengenal nama Rangsangku Muda. Kalaupun Kakang Ratanca mengenal nama itu dan juga berurusan dengannya, semua itu merupakan urusan dari Kakang Tanca. Tidak semua teman dari Kakang Tanca aku mengenalnya. Mungkin benar Kakang Tanca mengenal nama itu. Hanya sayang, bagaimana bentuk hubungannya atau ada urusan apa di balik hubungan itu. Ia telah membawanya mati. Rahasia Kakang Tanca telah terbawa ke kuburannya. Jawaban Nyai Tanca itu agak sulit untuk dibantah. Dari raut wajahnya terbaca, Nyai Tanca memang tidak mengenal nama itu. Lalu, bagaimana dengan nama Pakering Suramudra, Nyai? Apakah Nyai juga tidak kenal nama itu? Pakering Suramudra telah beberapa kali datang kemari. Nyai Tanca melangkah meninggalkan Gagak Bongol yang masih tetap duduk di dingklik yang panjang. Nyai Tanca mengambil lampu ublek yang menyala kecil dan didekatkannya lampu itu ke wajah tamunya untuk melihat lebih nyata bagaimana raut wajah dari Gagak Bongol.
Siapa yang tadi Kakang sebut? Pakering Suramurta. Nyai Tanca kini tertawa pendek. Aku tidak mengenal nama itu, Kakang. Dan Kakang jangan bersikap seolah-olah nama yang Kakang sebut itu pernah datang kemari atau ku kenal. Kakang Gagak Bongol mengarang cerita ngawur. Kalaupun Kakang Tanca mengenal dan berurusan dengan dua nama itu, silakan Kakang tanyakan ke kuburannya. Ceplas-ceplos demikian ringan ucapan dari Nyai Tanca menjadi tanda Nyai Tanca memang orang yang pintar, pemberani, dan punya otak untuk berpikir. Gagak Bongol merasa tidak ada lagi hal yang perlu untuk ditanyakan. Sebelum mohon pamit, disempatkannya untuk memperhatikan benda apa saja yang ada di ruangan itu. Ratanca memang adalah seorang ahli racun. Hal itu tergambar dari beberapa jenis ular mematikan yang dikeringkannya dan kemudian dipajang di dinding-dinding rumahnya. Ular-ular beracun itu berukuran besar, akan tetapi ada sesuatu yang segera menarik perhatiannya. Gagak Bongol tidak mengalihkan perhatiannya dan kini bahkan mendekat. Dengan menggunakan lampu ublik, Gagak Bongol memperhatikan lambang di batik lembaran kain lebar yang berbentuk bulatan yang dibelit oleh sesuatu. Gambar apa itu, Nyai? Tanya Gagak Bongol. Nyai Tanca kini melirik lambang bulatan itu. Aku yang punya gagasan untuk membuat lambang itu, Kakang. Jawab Nyai Tanca. Ular yang membelit buah maja. Kakang Tanca yang telah kuminta untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk gambar hingga seperti itu. Gagak Bongol kini mencuatkan alis dan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk berpikir. Gagak Bongol yang berbalik dan menempatkan berdiri berhadapan dengan perempuan itu tidak habis mengerti betapa pintar ia telah menyembunyikan rahasia. Sebuah kebohongan yang diyakini benar telah dilakukan oleh Nyai Tanca. Jadi Nyai adalah pemilik gagasan pembuatan lambang ini? Tanya Gagak Bongol. Iya. Lalu apa artinya, Nyai? Nyai Tanca tidak segera menjawab. Menggunakan lampu ublik, ia menerangi lembaran kain yang dipasang terbentang di dindingnya. Nyai Tanca sama sekali tidak berniat menyembunyikan kebanggaannya terhadap lambang yang digagasnya itu. Bulatan itu adalah lambang buah mojo. Dan ular itu adalah lambang dari Kakang Tanca. Ucapan Nyai Tanca yang dilepas tanpa tedeng aling-aling dan tanpa dipindang itu telah mengagetkan Gagak Bongol. Ucapan itu sungguh amat sembrono. Nyai Tanca bisa saja berhadapan dengan hukuman gantung atas kata-katanya yang mempunyai makna melecehkan negara. Kakang akan melaporkan apa yang kuucapkan ini? Tanya Nyai Tanca. Gagak Bongol menghela nafas berat. Jangan kau ulangi untuk mengucapkan kata-kata itu kepada orang lain, Nyai. Karena orang lain mungkin tidak akan bersikap seperti diriku. Ucapan dan pendapatmu seperti itu sudah cukup mampu untuk mengirimmu ke hukuman picis hingga mati. Nyai Tanca kini tertawa sinis, namun ia juga membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Gagak Bongol. Hanya kepada Gagak Bongol yang telah ia kenal dengan baik, ia berani berkata seperti itu. Apabila berhadapan dengan orang lain yang tentunya tidak terlalu ia kenal, ia tidak akan berani melakukannya. Kematian suamiku, hanya aku yang menangisinya. Tidak ada seorang pun yang menyumbang air mata untuk kematian dari Dharma Putra Winesuka Ratanca, kecuali diriku. Tidak seorang pun tetanggaku yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Sungguh amat berbeda dengan kematian dari Kolo Gemet. Kawulo Semojopahit secara sukarela menyumbang air mata
hingga menyebabkan kota Raja Majapahit banjir. Gagak Bongol kini merasa makin tidak nyaman. Ucapan dari Nyai Tanca itu telah membuatnya merasa semakin risih. Segenap rakyat memuji Jayanegara Sundul Langit sebagai raja yang adil bijaksana, berbudi bawa leksono, ambek adil paramorto. Tidak seorang pun tahu raja macam apa Jayanegara yang telah menggerayangi semua perempuan. Laki-laki macam apa itu yang tidak pantas menjadi panutan dan sesembahan. Sementara adik perempuan Sri Jayanegara, kebanggaan macam apa yang dimiliki oleh Sekar Kedaton yang selalu mengganggu ketentraman rumah tangga orang. Bagaimana penilaian khalayak ramai apabila mereka mengetahui perempuan macam apa dia Wiyat? Ia masih terus saja mengusik Kakang Tanca, meskipun Kakang Tanca telah beristri. Gagak Bongol makin merasa tidak nyaman. Ucapan Nyai Tanca ia rasakan telah kelewatan. Penilaian yang disampaikan Nyai Tanca adalah penilaian yang berdasar dari cara pandangnya semata. Apalagi Gagak Bongol melihat kenyataan sesungguhnya tidaklah seperti apa yang telah diucapkan oleh Nyai Tanca. Ucapan itu benar-benar telah membalikan keadaan sebagaimana merah dikatakan biru dan biru dikatakan merah. Aku ingatkan Nyai. Nyai harus menjaga kata-kata Nyai. Kata-kata semacam itu bisa membawamu ke tiang gantungan. Kau bisa dianggap telah menebar fitnah, ujar Gagak Bongol. Nyai Tanca kini tertawa. Aku tidak takut. Aku tidak takut, Kakang. Kalau Kakang akan melaporkan kata-kataku ini, silakan saja. Aku tidak keberatan, Kakang. Jika aku mati, maka dengan senang hati akan kujemput kematianku. Dengan demikian, aku bisa segera menyusul suamiku, sekaligus menyusul Jayanegara. Pada kehidupan ini, mungkin aku tidak bisa mencaci maki, tetapi di kehidupan lain, Jayanegara tidak akan bisa menghindar dari tanganku. Akan kuludahi Jayanegara di alam lain itu. Gagak Bongol kini akhirnya tidak bisa menahan diri. Cukup, Nyai. Berhentilah dalam memfitnah raja. Semua orang di bumi Wilwatikta ini tahu siapa kamu. Kamu adalah perempuan yang pernah menjual diri. Bahkan kepadaku pun kau pernah menawarkan diri. Lalu bagaimana aku bisa percaya kepadamu? Bagaimana orang semacam Pahit bisa percaya kepadamu? Terbungkam kini mulut Nyai Tanca. Soal ia pernah memberikan tawaran itu adalah benar adanya. Beberapa bulan sebelumnya ketika Gagak Bongol datang berkunjung, Nyai Tanca telah menggodanya dengan cara yang kelewatan melampaui batas kepatutan. Jangan mengarang-arang cerita lagi, Nyai Tanca. Gagak Bongol kini melepas isi dadanya dengan ucapan yang sedikit terdengar bergetar. Aku tidak mengarang cerita. Jayanegara memang pernah berniat kurang ajar kepadaku. Dan itu adalah kenyataannya. Aku berkewajiban memberitahu seorang Majapahit. Sri Jayanegara adalah jenis orang sebagaimana yang telah aku katakan. Namun Gagak Bongol kini memberinya jawaban yang tangkas. Hah, lalu bagaimana dengan ketika kau menawarkan diri untuk perang tanding ulah asmara denganku? Wanita yang demikian mudah menawarkan diri kepada orang lain tanpa sepengetahuan suaminya. Lalu bagaimana kau bisa mengarang cerita Jayanegara telah berniat seperti itu? Jangan-jangan yang terjadi sebenarnya adalah kejadian yang terbalik. Kau menawarkan diri kepada tuanku Jayanegara, tetapi Sri Baginda tidak menanggapi. Dan itu menyebabkan kau berulah seperti itu. Kali ini benar-benar terbungkam mulut Nyai Tanca. Namun Gagak Bongol masih merasa perlu untuk memberikan tekanan.
soal hubungan suamimu dengan Sekar Kedaton. Hubungan itu terjadi sebelum kau mengenal Ratanca. Jika menggunakan cara pandang yang lain, akan terlihat kaulah yang mengganggu hubungan antara Ratanca dan Sekar Kedaton. Gagak Bongol kemudian akhirnya meninggalkan rumah Nyai Tanca dengan kemarahan yang nyaris meledakkan isi kepalanya. Namun Gagak Bongol tidak berniat melaporkan ucapan-ucapan dari Nyai Tanca yang bisa membawa perempuan itu ke tiang gantungan. Nyai Tanca masih terhanyap. Ia terpaku membeku di pendopo yang sederhana di rumah peninggalan suaminya. Prajurit yang oleh Gajah Enggon ditugasi untuk menjaga rumahnya itu kini mendekat. "Apa yang terjadi, Nyai?" bertanya prajurit itu. Nyai Tanca berusaha dengan keras untuk menata nafasnya yang telah mengombak-ombak. Tidak berkedip Nyai Tanca memperhatikan wajah prajurit yang masih muda itu. Menilik usia, prajurit itu belum berumur lebih dari 20 tahun. Namun prajurit itu memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang gagah. Tidak apa-apa. Jika aku tidak berkeberatan, aku ingin bertanya, siapa namamu? Prajurit yang masih muda itu tidak segera menjawab. Kau keberatan aku ingin tahu namamu? "Namaku Gendar-Gendara, Nyai." Gendar-Gendara. Ya. Adakah nama itu yang menyebabkan Nyai Tanca tiba-tiba termangu? Ternyata tidak. Kakang Tanca telah tidak ada. Tidak mungkin aku mengharapkan Kakang Tanca kembali hidup. Tidak ada gunanya pula aku menangisinya dengan air mata darah sekalipun. Tidak ada gunanya membuang waktu dengan aku meratap-ratap. Waktu akan terus berjalan. Waktu tidak pernah berhenti. Nyai Tanca kini sibuk berbicara pada dirinya sendiri melalui kata hatinya. Gendar-Gendara yang juga ikut kini memandang ke langit, ikut mencari-cari sesuatu yang tidak ia pahami. Yang kemudian mengagetkan Gendar-Gendara adalah apa yang dengan mendadak dilakukan oleh Nyai Tanca yang kemudian mencengkram pundaknya dengan keras dan beringas. "Ada apa, Nyai?" tanya Gendar-Gendara yang kebingungan. Dengan segera Gendar-Gendara menyiagakan diri dan tangan kanannya kini melekat memegang erat gagang kerisnya. Waktu jalan terus, ucap Nyai Tanca dengan suara yang gemetar. "Apa maksud Nyai?" Gendar-Gendara kini juga merasa tegang. Aku tidak mungkin berharap kepada Kakang Tanca akan kembali. Kakang Tanca sudah mati dan harus segera aku lupakan. Waktu terus berjalan. Apa yang terjadi saat ini akan menjadi hari kemarin. Aku harus memilih sesuatu yang nyata. Gendar-Gendara kini terkejut ketika menghadapi tindakan yang tidak terduga-duga yang telah dilakukan oleh Nyai Tanca itu. Gendar-Gendara nyaris kini menghunus keris dan kemudian menikamnya. Akan tetapi perbuatan wanita itu menurutnya memang layak untuk mendapatkan perlawanan. Nafsu harus dilawan dengan nafsu. Apalagi Nyai Tanca menyerangnya dengan amat beringas. Gendar-Gendara kini mengimbangi dengan tidak kalah beringas. Perang tanding yang melampaui kegilaan pasangan anjing itu yang sangat riuh dengan suara gonggongannya ketika tengah dilanda birahi ditiru dengan sempurna oleh Nyai Tanca dan Gendar-Gendara. Mereka lakukan itu di halaman tanpa peduli akan ada yang menyaksikannya. Dengan beralas tanah becek sisa hujan yang berpayung langit terang rembulan, Nyai Tanca tidak peduli apapun, tidak peduli kepada Ratanca yang baru saja mati. Bahkan saat dari kejauhan terdengar derap kuda yang semakin lama semakin mendekat, sama sekali tidak mengusik apa yang telah mereka perbuat. Derap kuda yang dipacu kencang itu
datang dari arah utara yang ternyata hanya untuk melintas saja. Bulan di langit kini tidak lagi bulat karena purnama telah lewat. Akan tetapi Nyai Tanca tetap membayangkan bulan yang semula bulat itu tidak lagi terlihat bulat karena belitan seekor ular. Di ujung pertempuran yang panas dan ganas itu, prajurit yang bernama Kender Kendara tidak habis mengerti dan demikian sulit untuk memahami apa yang telah diperbuatnya. Apa yang Nyai lakukan kepadaku? Pemuda itu meletup. Nyai Tanca memandang lelaki di depannya itu dengan amat lahap, seperti jenis makanan yang amat menggiurkan. Apakah kau tidak salah dengan pertanyaanmu itu? Apa tidak seharusnya aku yang bertanya apa yang kau lakukan kepadaku? Kendar Kendara kini bingung dengan kepala yang semakin pusing, tetapi tidak ada bintang-bintang yang bertabur di keningnya. Kendar Kendara yang merasa pusing itu nyatanya telah mempersiapkan diri untuk kembali melayani tantangan dari lawan tandingnya.